Oke, lanjut teman-teman. Tadi mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis gitu ya. Oke, kita lanjut. Iya. Tadi apa sih alasan Mas Walid sama Mbak Tista gitu lanjut kuliah S2 Farmasi, kemudian peminatan klinis, kemudian juga lanjutnya di UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya, silakan siapa dulu? Saya jawab dulu ya Mbak ya. Atau sama apoteker, saya ngerasa kayak saya suka gitu belajar tentang patofisiologi atau pengobatan pada pasien. Nah, terus itu saya searching nih kira-kira kalau misalkan mau lanjut S2 peminatan mana sih yang memperdalam terkait tentang patofisiologis ataupun pengobatan pada pasien. Nah, akhirnya saya menemukan kalau di UGM itu ada peminatan S2 farmasi klinis. Nah, karena saya ingin memperdalam ilmu saya tentang kayak patofisiologi atau pengobatan pada pasien, sehingga saya berminat banget untuk melanjutkan S2 farmasi klinis. Kemudian kenapa saya pilih UGM? Karena memang dari dulu sebenarnya saya tuh pengen masuk UGM, cuman kayak masih belum ada kesempatan gitu. Nah, akhirnya ketika S2 saya mencoba dan alhamdulillahnya keterima. Dan kalau di UGM sendiri untuk MFK itu sudah terakreditasi A untuk Lamtekes, kemudian juga sudah terakreditasi internasional yaitu ASIIN, sehingga saya lebih mantap untuk memilih S2 farmasi klinis di UGM untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kayak gitu sih Mbak kemarin. Ingin memperdalam ilmu tadi ya, ilmu patofisiologi ya. Jadi lebih tertarik ke sana. Ya, Dari Mas Walid sendiri nih, alasan betul masuk sekali. S2 Farmasi Klinis, gimana kira-kira? Ya, kalau alasannya saya sendiri sih, yang pertama itu kalau yang saya lihat itu misalnya di daerahnya kita sendiri ya di Kota Bima itu, yang saya tahu itu untuk farmasi klinis itu sendiri masih kurang ya. Makanya itu salah satu motivasi saya kemarin kenapa saya ingin melanjutkan ke jenjang S2 di dalam bidang farmasi klinis. Inginnya maksudnya tujuannya nanti supaya kita kembali ke daerah masing-masing itu untuk membangun dunia kesehatan di kampung kita. Wah, mantep nih, berarti ingin Yang mengembangkan. kedua, saya juga punya salah. Gimana? Iya. Yang kedua itu kebetulan salah satu dosen saya di S1 maupun profesi apoteker itu salah satu juga mantan alumni farmasi klinik juga di UGM. Setelah berdiskusi dengan beliau juga banyak ilmu yang saya dapat, dan salah satu yang mengantarkan juga saya untuk menuju ke farmasi klinik UGM itu berkat dukungan beliau dan rekomendasi dari beliau juga. Terus yang alasan yang ketiga mungkin terbilang receh ya, karena itu sih alasan kalau dari saya. Tapi dari motivasi juga itu tadi ya, kita ya udah deh lanjut ada motivasi dari guru besar kita, entah kita waktu kuliah apoteker maupun kuliah S1 gitu ya. Jadi ya udah selama tidak istilahnya itu selama masih diberi kesempatan gitu ya udah kita lanjut aja gitu ya. Nah, kemudian sulit nggak sih menurut teman-teman nih dari Mas Walid sama Mbak Tista kuliah S2 Farmasi Klinis di UGM? Kira-kira apa yang menjadi tantangan gitu ya waktu atau selama kuliah S2 Farmasi Klinis? Halo, suara saya kedengaran nggak teman-teman? Sebenarnya kalau dibilang Ya, halo. halo, Putus gimana? Gimana?
Tadi sampai mana ya Mbak? Kira-kira ada nggak sih tantangan tersendiri gitu? Sulit nggak sih waktu kuliah Oh iya. farmasi klinis? Ada tantangan tersendiri nggak kira-kira? Oke. Saya coba jawab ya Mbak ya. Kalau ya kalau kita sih ya Mbak, pasti kalau namanya kuliah kan juga pasti ada kesulitan kan, pasti butuh effort, butuh pengorbanan. Karena kan ya pasti kalau kuliah itu kayak banyak tugas, kemudian deadline itu pasti mepet-mepet gitu kan. Cuman kalau misalkan namanya sulit kan belum tentu nggak bisa kan. Kalau misalkan kita punya tekad yang kuat, kemudian niat yang bulat itu pasti kita bisa kok walaupun itu susah gitu sih Mbak. Ya tantangannya ya banyak tugas, terus habis itu deadline-nya juga pasti mepet-mepet. Jadi kita harus pinter-pinter bagi waktu sih Mbak, kapan harus kita belajar, terus kapan kita me time, jalan-jalan. Yang penting sih tetap jalan-jalan aja sih Mbak, biar refreshing soalnya kan harus balance gitu. Kalau dari saya. Ya. Kalau dari Mas Walid gimana nih? Itu dari Mbak Tisa kan. Nah, apakah sama atau ada perbedaan nggak kira-kira tantangannya? Kalau dari saya sih yang paling berat buat saya itu menyesuaikan dengan lingkungan yang baru gitu kan. Apalagi kalau dibilang kan saya seperti yang kita tahu sendiri, kalau dibilang orang timur itu pasti mindsetnya orang-orang yang di Jawa itu gimana gitu. Jadi harus menyesuaikan lingkungan, mencari teman. Saya pikir yang paling agak susah sih. Tapi selama menjalani ini semakin kesininya sih, alhamdulillah bisa dilewati. Gitu sih Mbak. Terus kalau S2 farmasi klinis itu kalian kuliah full gitu ya dari Senin sampai Sabtu atau gimana? Biasa kan kalau saya dulu itu beda mungkin ya, karena saya swasta juga jadi tuh weekend aja kita kuliahnya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kalau di UGM sendiri nih, apalagi kan farmasi gitu ya, kuliahnya padat nggak sih? Full atau gimana? Kalau di UGM sendiri padat sih Mbak. Jadi kita ya emang awalnya tuh kayak hari Kamis sampai Sabtu gitu ya Mbak, weekend aja. Tapi lama-kelamaan karena memang banyak mata kuliah yang belum terjalani, akhirnya Senin sampai Minggu kuliah full. Masya Kalau di UGM Allah, gitu sih semangat Mbak. ya. Nah Ini ngomong-ngomong nih, benar-benar full. Iya. ngomong-ngomong, kalian sekarang semester berapa sih sekarang? Lagi masuk semester berapa? Kita udah semester 4 sih Mbak. Lagi Masya belajar Allah, klinik. berarti bentar lagi sepertinya tesis gitu ya. Nantilah kita bahas tesis. Saya masih ada pertanyaan mendasar nih buat kalian berdua dulu ya, sabar. Tesis belakangan. Nah, selanjutnya mungkin ada subscriber aku nih yang nanya-nanya kira-kira berapa SKS sih yang akan kita tempuh kalau kita ingin melanjutkan S2 farmasi. Apakah setiap peminatan di S2 farmasi yang ada di UGM itu berbeda SKS-nya atau sama gitu? Kalau dari MFK sendiri sih Mbak, kemarin tuh kita wajib menyelesaikan 43 SKS. Itu terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, tesis, sama praktek. Jadi kalau misalkan kewajiban yang harus kita selesaikan itu sebanyak 43 SKS sih Mbak. 43 SKS berarti ya? Iya. Kalau tesisnya kalau boleh tahu berapa SKS? Tesis itu ada tesis 1 sama tesis 2. Saya nggak hafal. Oh ya, nanti belakangan. Berarti 43 SKS ya, ya lebih kurang sama ya, sama kayak di USB. Loh, kok saya bawa nama kampus saya ya? Sorry. Masya Allah. Soalnya sebenarnya USB ada temannya Walid juga ya, Mbak Miftah ya. Kayaknya sahabatnya gitu Iya. ya. Karena sempat ngobrol juga kok gitu. Adik tingkat. Oh, di tingkat waktu di S1 farmasi di UMI ya, Walid ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Lanjut juga untuk apotekernya di Jogja juga. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau S2 farmasi klinis itu ada kayak praktek kerja lapangan gitu nggak sih, teman-teman? Iya,
Kalau untuk MFK sendiri ada namanya, kalau di apoteker kan ada yang namanya PKPA. Kalau di MFK sendiri atau farmasi klinik sendiri ada yang namanya pembelajaran klinik. Oh, pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kliniknya itu untuk wajibnya itu 4 SKS dan pilihannya itu 2 SKS. Bidangnya itu yang pertama itu untuk wajibnya itu yang pertama adalah ada stase penyakit dalam itu 4 SKS. Kemudian untuk stase 3 stase itu pilihan masing-masing 2 SKS. Jadi jumlahnya ada 4 stase. Seperti koas nggak sih ya? Berarti ya? Ya, hampir sama sih seperti koas. Iya, ada stase-stasenya gitu ya. Nah, kemudian berapa lama sih kira-kira kalian tadi pembelajaran kliniknya gitu atau prakteknya itu berapa lama? Kemudian di rumah sakit apa aja sih biasanya UGM kerjasamanya? Misalkan mungkin dari Mbak Tika. Kalau prakteknya sendiri, iya, kalau saya jawab ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan pembelajaran klinis ini sendiri itu tuh kita diberikan estimasi waktu selama 6 bulan atau 1 semester. Nah, 6 bulan itu sudah include 1 bulan jeda. Terus kalau misalkan rumah sakitnya itu sebenarnya sebelum pandemi itu ada rumah sakit pilihannya ada di luar negeri sama di dalam negeri. Tapi karena pandemi COVID ini jadi kita hanya bisa diarahkan ke rumah sakit dalam negeri. Kalau tahun kita ini kemarin ada rumah sakit PKU Muhammadiyah, rumah sakit akademik UGM, Karyadi, Surojo, kemudian ada juga Sutomo, gitu sih Mbak kemarin. Soalnya sebelumnya lebih banyak pilihan rumah sakit kayak RSCM, RSAL, itu sebenarnya sebelum pandemi bisa kita gunakan sebagai tempat praktek, tetapi karena ini kondisi pandemi, rumah sakit tersebut masih belum menerima mahasiswa praktek. Jadi karena pandemi ini kita jadi terbatas pilihan rumah sakitnya. Yang seharusnya itu sama ya, berarti kayak PKPA ya. Sekarang kan lagi teman-teman yang lagi PKPA itu kebanyakan online, jadi kasihan ya. Jadi tidak bisa menerapkan secara langsung yang seharusnya turun ke rumah sakit atau apotik ya karena COVID ini. Masalahnya kita doakan aja deh COVID ini segera berlalu dan berakhir ya teman-teman ya. Amin. Amin. Nah, kalau kemarin di rumah sakit, kalau di RSA atau PKU Surojo itu offline sih Mbak kemarin. Yang online kemarin itu Sutomo. Oh, berarti nggak semuanya jadi online. Kita memang ke rumah sakit. Oh iya. Ya, itu berapa betul. lama? Jadi kita ke pasien juga sih, alhamdulillahnya. Oh iya. Itu berapa lama kira-kira? Kalau itu tergantung dari stasenya tadi. Tergantung? Kalau penyakit dalam itu sekitar 2 bulan Mbak kan. Tergantung dari stasenya. Kalau penyakit dalam itu stase wajib, tadi 4 SKS itu selama 2 bulan. Tapi kalau seperti pilihan, misalkan ada onkologi, geriatri, kemudian pediatri, itu bobotnya 2 SKS selama 1 bulan. Nah, berarti kalau setiap stase itu, setelah selesai setiap stase, apakah ada ujian blok gitu nggak sih? Atau gimana? Atau selesaikan semua stase itu baru ujian? Ya, kalau untuk tergantung dari rumah sakit masing-masing, Mbak. Biasanya kalau kita dalam waktu 1 bulan itu di akhir di akhir praktek itu langsung diadakan ujian lapangan langsung dari rumah sakitnya gitu sebagai penilaian akhirnya gitu. Selain dari laporan. Oh, laporannya, ujian dan seminar kayak kasus-kasus gitu berarti ya, kalau di rumah sakitnya sendiri. Iya, kalau untuk kasusnya itu kan biasanya kalau dari fakultas itu menargetkan untuk dalam satu bulan itu minimal 8 kasus. Jadi satu minggu itu ada 2 kasus dan setiap minggunya itu setiap kasus itu harus dipresentasikan di depan preceptor maupun tenaga kesehatan di rumah sakit tempat kita praktek itu sendiri. Baik itu dokter maupun tenaga kesehatan yang lain. Berarti kayaknya nanti setiap stase itu numpuk tuh laporan kalian kayaknya ya, karena kan banyak stase tuh.
Semangat, semangat. Tapi sudah Iya. berakhir kan ya? Sekarang udah nggak pembelajaran klinik, nggak praktek kan ya? Udah berakhir gitu ya? Masih dalam tahap sih ini, Mbak. Oh, masih dalam tahap Kalau aku sama yang Batista, ya. Kalau aku sama Batista sekarang lagi dalam stase penyakit dalam yang 2 di bulan mana? itu. Penasaran nih saya. Ini bulan terakhir. Di mana? Kalau saya sama Batista di Rumah Sakit Akademik UGM di Jogja. Oh, di Jogja ya. Oh, masih sekitaran Jogja ya. Berarti nggak ada yang Iya. keluar kota. Iya. Semangat ya buat kalian, mudahan fase yang ini akan terlewati dengan mudah gitu ya. Amin. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih tentang tesisnya, teman-teman dari Mas Walid sama Mbak Tista, apakah sudah rencana tesisnya mau ngambil apa? Ataukah sudah ada yang sempro mungkin? Senyum-senyum kayaknya udah nih sepertinya. Kalau Mbak Tista dia lebih duluan sih, lebih gercep. Dia sudah seminar terbuka dan tertutup. Tinggal yudisium aja sih Mbak Tistanya. Oh, gimana tuh yang terbuka sama tertutup, sidang terbuka tertutup? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, mungkin Mbak Tista bisa menjelaskan. Karena sudah melewati dia. Jadi ini bahas tesis ya Mbak ya? Iya, menarik nih sepertinya. Oh iya Mbak, tesisnya itu kan kalau di kita tuh ada tesis 1 sama tesis 2. Nah ini barusan saya lihat untuk tesis 1 itu bobotnya 2 SKS, tesis 2 bobotnya 6 SKS. Nah kemudian kalau di kita sendiri itu untuk tahap ujiannya ada 3 kali ujian Mbak. Jadi yang pertama itu seminar proposal untuk mempertahankan judul atau tema yang akan kita ambil. Nah, ketika sudah seminar proposal terlewati, misalkan sudah lolos, kita harus sidang tertutup. Nah, sidang tertutup ini menjelaskan terkait hasil-hasil penelitian yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita olah, serta pembahasannya kita presentasikan di depan 4 penguji. Tapi di situ tidak ada audiens, beda dengan seminar proposal. Kalau seminar proposal itu ada audiens, jadi ada teman-teman yang nonton. Tapi kalau sidang tertutup itu pure benar-benar semuanya tuh cuma dosen, dan itu sekitar ya 2 jaman lah dihabiskan. Soalnya presentasinya itu cuma sekitar 15 menit. Nah, dari sidang tertutup itu kita diwajibkan untuk sidang terbuka. Nah, sidang tertutup ke sidang terbuka ini dia diberi jarak waktu selama 2 bulan. Kalau misalkan selama 2 bulan itu tidak bisa melaksanakan sidang terbuka, otomatis harus sidang tertutup ulang kayak gitu. Nah, kalau sidang terbuka itu sama seperti semprot. Jadi kita mempresentasikan, kemudian ada audiens serta dosen-dosen. Seperti itu sih Mbak kalau ujiannya kemarin. Oh iya, sama aja berarti ya, sama kayak kampus-kampus lain juga ya. Cuman namanya ya bukan ujian tertutup terbuka, sempro sama seminar hasil. Gitu aja sih. Ya. Nah, kalau dari Mas Walid nih udah sampai tahap mana kira-kira nih? Apakah judulnya kalian sama atau seperti apa nih? Bisa dijelaskan? Udah sampai tahap mana? Beda Mbak. Ya, seminar proposal saja. Bidang onkologi saya. Kalau Mbak Tista kemarin ambil ini ya, apa namanya? Bidang Ya, tentang apa tesisnya Mbak DMB. Tista? Mungkin Mbak Tista bisa menjelaskan kalau terkait Kak, tesis. ya kalau tesis saya kemarin saya mengambil terkait tuberkulosis sih Mbak. Jadi saya lihat apakah di pengobatan pasien-pasien TB ini ada DRP atau tidak. Kemudian saya hubungkan dengan outcome-nya, apakah dia mempengaruhi outcome pada pasien TB-IgM atau tidak. Itu sih Mbak, tesis saya kemarin. Nah, jadi misalnya ada subscriber aku yang nonton nih, ternyata mereka juga adalah S2 farmasi klinis, kemudian tapi mereka belum tahu harus ambil judul tentang apa ya. Misalnya ada teman-teman yang nanya, mungkin bisa lah ya gitu sharing ya Mbak Sisa ya. Siapa tahu ada yang komen gitu nanti. Iya. Nah, siap. Nah, buat Mas Walid nih, semangat ya untuk tahap selanjutnya. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, kira-kira
teman-teman nih Mas Walid sama Mbak Tista kalau udah selesai kuliah S2 Farmasi Klinis di UGM gitu, nah nanti ada rencana mau kerja di mana nih? Gitu, entah balik tadi katanya Mas Walid kan balik di mana nih, kemudian ya itu kan baru angan-angan aja, siapa tahu nanti udah belok kiri belok kanan kan, belum tahu gitu ya, tapi pinginnya itu kemana? Kalau Mbak Tisa juga nih pinginnya nanti mau kuliah mau kerja di mana, ataukah ada yang lagi ingin melanjutkan S3 juga mungkin lebih lanjut, nah gimana nih? Kalau saya sih Mbak pengen daftar jadi dosen dulu sih Mbak, antara di Surakarta atau di Malang, nanti saya coba cari peluang lah. Nah kalau misalkan untuk lanjut S3, ya saya pengennya kerja dulu, terus cari beasiswa baru lanjut S3, tapi keinginan untuk S3 pasti ada. Nggak nikah Itu dulu kalau Mbak. saya sih Mbak. Mungkin Mas Walid, gimana? Ya kalau itu wajib Mbak. Pengennya nikah dulu sih. Ya, Iya, ya masih mencari lah. Ya selipin lah di situ. Siapa tahu nanti ketemu Ya, jodohnya di mana gitu, atau enggak ada yang satu amin. tempat kuliahnya juga kan, nggak tahu gitu jodoh kan. Amin, amin. Ya, jodoh kan nggak ada yang tahu ya Mbak ya. Betul, betul. Setuju. Nah, kalau Mas Walid nih, kan tadi Mbak Tisa pengen jadi dosen dulu, meniti karir gitu ya. Siapa tahu nanti bisa lanjut S3 gitu. Nah, kalau Mas Walid sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih lebih kepada praktik ya Mbak. Mungkin nanti setelah balik ke kampung, saya mungkin akan bekerja di rumah sakit. Jadi kepada praktik. Mungkin kalaupun mentopnya nggak dapat kerja di praktek, mungkin kembali lagi ke dosen lagi seperti itu. Tapi niat yang pertama ingin balik ini ya, balik daerah gitu ya, mengembangkan daerah sendiri gitu, khususnya di rumah sakit. Ya, balik daerah. Insyaallah. Nah, siapa tahu nanti jadi ini loh Mas Walid, jadi kepala IFRS, instalasi farmasi rumah sakit. Tahu loh. Amin. Kayaknya Mas Walid itu mau buka klinik deh. Nah, ajak saya nanti, saya juga balik di Mas sih rencananya. Soalnya kalau di Jawa ini ya masih meniti karir dulu lah. Nanti insya Allah balik di Mas juga saya. Jangan lupa ajak saya loh, Mas Walid ya. Kalau buka klinik. Siap-siap. Nanti kita kolaborasi aja di bisa. daerah. Nah, kira-kira tadi kan kita udah bahas seputaran dari pengalaman kuliah nih teman-teman. Dari tadi Mas Walid rencana mau kerja di mana, nanti pas beres kuliah balik daerah, kemudian Mbak Tista juga seperti itu. Nah, balik lagi tadi, misalnya kalau teman-teman aku yang nonton video ini yang ingin melanjutkan S2, apa sih persyaratan masuk kuliah di UGM, khususnya S2 Farmasi Klinis? Soalnya tuh ada yang berpendapat bahwa kalau ingin melanjutkan S2 Farmasi Klinis itu harus apoteker terlebih dahulu, kemudian kerja 1 tahun. Artinya sebelum ke S2 Farmasi Klinis, kerja dulu setahun plus apoteker. Nah, seperti itu juga nggak sih kalau di UGM? Yang jawabnya Mbak Tista, Pak. Ya, Mbak Tista aja dulu jawab, nanti saya ya nanti aku menambahkan aja. Jadi kalau misalkan mau lanjut MFK di UGM itu nggak wajib kerja 1 tahun dulu sih Mbak, tapi memang wajib apoteker. Terus kalau persyaratannya itu mungkin ada TOEFL atau ACCEP, kemudian PAPS atau TPA, kemudian membuat rancangan tesis, sama yang terakhir itu ijazah S1 apoteker serta transkripsi. Tetapi untuk yang TOEFL sama TPA-nya itu harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Berarti nggak mesti. Sedikit menambahkan, Mbak. Silakan. Iya. Tadi untuk TPA-nya maupun TOEFL-nya itu, kalau untuk TOEFL-nya itu skornya itu yang dipersyaratkan itu yaitu 450 kalau untuk TOEFL-nya.
Kalau untuk TPA-nya itu, kalau untuk farmasi klinis sendiri, dia itu skornya itu minimalnya itu 500. Iya, kalau untuk farmasi klinis. Dan Nah, yang itu bisa yang pakai sertifikat nggak kalah atau penting harus juga. tes di sana ya, Mas Walid? Untuk TOEFL sama TPA-nya. Kalau dari UGM-nya sih ada beberapa sih yang dicantumkan yang dipersyaratkan, misalnya bekerja sama UGM, bisa juga pakai TPA Bappenas juga bisa. Berarti yang resmi ya, lembaga Nggak resmi harus di ya. UGM sih tesnya. Oh, Ya, itu lembaga yang teman-teman resmi. jadi Terus yang desain selain dari resmi gitu, nggak perlu di UGM. selain itu juga harus ada juga kayak rekomendasi minimal dari 2 dosen tempat asal kita pendidikan S1 maupun apoteker itu sendiri. Karena salah satu persyaratannya itu wajib direkomendasikan oleh 2 dosen. Kemudian saya mau nanya dong, ada tes wawancara nggak? Kalau untuk tes wawancaranya sih ada salah satu bahan wawancaranya itu kan pertama tadi kita disuruh buat rancangan proposal tesis. Proposal tesis untuk kita lakukan penelitian ke depannya. Nah, salah satu bahan yang dilakukan wawancara itu ya proposal tesis. Oh. Nah, kemudian nih ngomong-ngomong, siapa tahu nih ada teman-teman yang ingin melanjutkan S2 farmasi klinis di UGM. Nanti kalau ada yang komen, kalian bantu jawab ya, atau enggak kalau saya screenshot gitu, mudah-mudahan teman-teman Walid sama Mbak Tista bantu jawab gitu ya kalau ada pertanyaan yang lebih dari teman-teman. Soalnya kan yang seperti yang kita ketahui, farmasi klinis banyak yang menganggap itu sulit gitu ya. Tapi kan tadi udah dipatahkan nih sama Mbak Tista, kalau kita ingin bertekad maunya tuh belajar pasti bisa gitu kan ya tadi ya. Tidak ada yang sulit. Nah, kalau untuk biaya atau kuliah di S2 farmasi klinis sendiri itu bisa, ini mungkin ada bocoran sedikit nih dari Mbak Tista sama Mas Walid, mungkin teman-teman yang penasaran. Kalau SPP-nya kita sekitar 17 juta Mbak per semester. Iya. Tapi kalau itu sudah include pembelajaran klinis, jadi kita tidak membayar lagi ke rumah sakit sih Mbak. Untuk tesisnya beda lagi nggak Mbak kira-kira? Atau udah include di situ? Kalau tes sudah include tesis, tapi untuk kayak misalkan perizinan atau pembuatan ethical clearance itu kita biaya sendiri. Jadi mengeluarkan biaya lagi. Kecuali kalau memang proyek dosen atau memang dosennya ingin membantu gitu, biasanya dapat. Kalau beasiswa gitu ada nggak sih di UGM kira-kira? Beasiswa kalau kemarin sih teman saya ada yang dapat beasiswa LPDP sih Mbak untuk melanjutkan ke S2 farmasi klinis itu. Jadi memang udah free. Berarti nggak bayar sama sekali ya kalau yang LPDP gitu ya? Iya, cuman kalau tesisnya kayak penelitian itu kayaknya memang bayar lagi dan Mbak kalau misalkan memang tidak itu proyek dosen. Berarti nggak menutup kemungkinan ya teman-teman yang udah S1 farmasi plus apoteker ingin melanjutkan di S2 farmasi klinis di UGM, jangan takut karena ada beasiswa LPDP tadi ya, yang semuanya dibayar oleh pemerintah gitu ya, free ya. Ya. Nah, dan rata-rata teman-teman yang melanjutkan S2 farmasi klinis itu kebanyakan mendapatkan beasiswa LPDP semua sih, hampir setengahnya sih. Itu dari yang se-Universitas Indonesia ya, yang swasta juga bisa kan ya ikut LPDP? Bisa Mbak. Nah, bagi teman-teman nih yang mungkin kekurangan biaya gitu untuk melanjutkan S2 farmasi di UGM, itu jangan khawatir, ada beasiswa LPDP, nanti teman-teman bisa searching sendiri ya, beasiswa LPDP itu apa sih gitu untuk lebih jelasnya. Oke, terakhir teman-teman, menutup nih untuk Mas Walid sama Mbak Tista, karena perbincangan kita sangat seru banget gitu ya pada malam ini. Mungkin ada satu kalimat untuk teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan S2 gitu ya, ke jenjang lebih tinggi,
ya S2 farmasi klinis, khususnya peminatan farmasi klinis, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman sedikit motivasinya, mungkin silakan. Silakan Mbak Tista duluan. Saya sebagai penutup aja. Mas Walid ini sukanya ya. Jadi kalau dari dari saya, kalau memang pengen lanjut S2, farmasi klinis, kuatkan tekad dulu, terus bulatkan niat, karena biayanya juga nggak murah. Soalnya kalau misalkan di tengah-tengah mengalami kesulitan terus gagal kan juga sayang juga. Jadi ya kuatkan niat dan tekad dulu lah. Pasti bisa. Oke, niat dan tekad ya teman-teman, bulatkan niat dan tekad. Nah, kalau Mas Walid sendiri nih, silakan dari Mas Walid. Ya, kalau dari saya sendiri sih, selagi kita masih mampu, ayo kita lanjut terus ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terus kalau untuk persiapan teman-teman sendiri ingin melanjutkan S2 farmasi klinik sendiri sih, kalau dari saya, yang menurut saya penting itu perkuat di bidang farmakologisnya. Karena dalam perkuliahan maupun praktek ataupun pembelajaran klinik itu, kita selalu bertemu dengan obat, dan farmakologisnya itu sangat kental sekali sama farmasi klinik. Apalagi kan nanti kita dengan ADPR. Jadi yang terkait dengan obat itu kita harus kuasai sedemikian mungkin. Nah, itu teman-teman kalau dari Mas Walid, perkuat di bidang farmakologi, dan selagi kita masih mampu untuk melanjutkan kuliah, silakan gitu ya. Jadi jangan membuang-buang waktu kita, selama masih ada kesempatan silakan gitu. Monggo untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, sepertinya perbincangan manis kita pada malam ini telah berakhir. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Walid sama Mbak Tista. Semoga apa yang telah di-sharingkan pada malam ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua dan teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, mudah-mudahan untuk next time kita bisa sharing kembali ya. Kita tunggu wisudanya Mbak Tista sama Mas Walid untuk kedepannya. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik teman-teman, kita akhiri perbincangan malam ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya hanya di Bisnis Bincang Manis bersama Yang Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,